Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Fadli SE MSI AKSIE selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Pada kesempatan kali ini, saya Hoirunisa Asti M dengan NPM C1C02017 akan mempresentasikan makalah yang saya ajukan pada ujian akhir semester Statistik 2. Oleh sebab itu, perkenankan saya dengan bangga mempersembahkan makalah yang berjudul Penerapan Uji Statistik 2 Sampel Independen dengan Program SPSS terhadap waktu tempuh sepeda motor dari Stasiun Bekasi ke Sumarekon Mall Bekasi, studi kasus pada siswa Seman 1 Bekasi. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama akan membahas terkait dengan langkah-langkah uji hipotesis 2 sampel yang saling bebas, di mana standar deviasi populasinya tidak diketahui. Kemudian, pembahasan kedua akan menguji hipotesis 2 sampel dengan program SPSS berdasarkan data yang tersedia. Ya, baiklah, pembahasan pertama terkait dengan uji hipotesis 2 sampel yang saling bebas di mana standar deviasi populasinya tidak diketahui. Uji hipotesis. Uji hipotesis diartikan sebagai pengujian terkait dengan hipotesis 0 yang sudah diajukan oleh penguji sebelumnya. Hipotesis 0 diartikan sebagai sebuah praduga awal terkait dengan pengujian yang akan diuji kebenarannya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang akan diterima ketika hipotesis 0 ternyata dinyatakan ditolak dari pengujian yang dilakukan. Ketika kita berbicara terkait dengan pengujian hipotesis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tentunya terkait dengan pengambilan data. Data yang diambil dapat berupa populasi, yaitu secara keseluruhan, di mana kita menguji keseluruhan data terkait dengan populasi yang ada. Nah, ketika populasi jumlahnya begitu besar, dan tidak memungkinkan untuk kita menguji keseluruhan data tersebut, maka kita bisa menggunakan sampel. Sampel ini diartikan sebagai sebuah parameter yang mewakili populasi yang tersedia. Sampel sendiri terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, ada sampel dalam pengujian yang hanya menggunakan satu jenis sampel. Dan ada juga sampel yang digunakan lebih dari satu jenis sampel dalam pengujian. Misalnya kita asumsikan menggunakan 2 jenis sampel. Nah, perbedaan antara penggunaan satu jenis sampel dan 2 jenis sampel ini akan mempengaruhi derajat kebebasan ketika kita menghitung distribusi T pada T tabel. Ketika kita menggunakan satu jenis sampel, menghitung derajat kebebasan hanya menggunakan rumus N dikurangi dengan 1. Dan ketika kita menggunakan lebih dari satu jenis, kita asumsikan kita menggunakan 2 jenis sampel, maka rumusnya berubah menjadi N1 ditambah dengan N2 dikurangi dengan 2. N ini merupakan perwakilan dari jumlah data yang ada. Nah, oleh sebab itu, perbedaan antara nilai pengurang ini berpengaruh terhadap berapa jumlah jenis sampel yang digunakan oleh penguji dalam pengujian hipotesis. Selain itu, ketika kita menggunakan sampel yang jumlahnya lebih dari satu jenis, maka akan ada beberapa hubungan antara jenis sampel tersebut. Ada sampel yang hubungannya saling bebas satu sama lain atau dikatakan independen, ada juga sampel yang saling terikat atau berpasangan satu sama lain. Nah, perbedaan antara hubungan jenis sampel tersebut akan mempengaruhi nilai statistik uji. Ketika kita menggunakan sampel yang saling bebas, nilai statistik uji menggunakan uji T terkumpul. Sedangkan ketika kita menggunakan jenis sampel yang ternyata mereka saling terikat atau berpasangan, maka kita gunakan uji T berpasangan. Nah, hal ini akan berbeda terkait dengan rumus yang akan kita gunakan. Selanjutnya, ketika kita menguji hipotesis, selain data yang berpengaruh, kita juga harus memperlihatkan terkait dengan ada tidaknya standar deviasi populasi. Nah, standar deviasi sendiri diartikan sebagai sebuah penyimpangan
dari suatu data terhadap rata-ratanya. Nah, standar deviasi terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu standar deviasi populasi yang dilambangkan dengan rho. Standar deviasi populasi ini melambangkan seberapa besar penyimpangan dari data di populasi terhadap rata-rata populasi. Ketika kita mengetahui standar deviasi populasi, maka ketika pengujian kita bisa menggunakan distribusi Z, yaitu menggunakan tabel distribusi Z. Nah, ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan standar deviasi sampel atau dilambangkan dengan S. Nah, perbedaan antara keduanya, standar deviasi sampel sendiri menggunakan distribusi T. Jadi ketika pengujian, kita harus melihat tabel dari distribusi T, yang mana perhitungan antara distribusi T dan distribusi Z ini berbeda. Ketika kita menghitung menggunakan distribusi Z, kita cukup mengetahui tingkat signifikansinya saja. Tapi ketika kita menghitung nilai T menggunakan distribusi T, maka kita harus melihat berapa tingkat signifikansi dan berapa derajat kebebasannya. Nah, selain itu, ketika kita menggunakan standar deviasi sampel, ada beberapa jenis lagi terkait dengan standar deviasi sampel. Ada standar deviasi sampel yang setara, dan ada standar deviasi sampel yang tidak setara. Nah, standar deviasi sampel yang setara ini biasanya dikatakan sebagai equal variances assumed, dan sedangkan yang tidak setara dikatakan sebagai equal variances not assumed. Nah, ini akan digunakan ketika kita menguji dengan program SPSS, di mana nanti kita bisa lihat tabel mana yang akan kita analisis nilainya, apakah yang setara atau tidak setara. Nah, ini biasanya dilihat juga dari Levens test yang ada. Kemudian, perbedaan antara keduanya yaitu perbedaan rumus UI statistiknya. Jika standar deviasi sampel setara menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dibagi dengan akar SP kuadrat dikali dengan 1 dibagi min 1 ditambah 1 dibagi min 2. Sedangkan standar deviasi sampel yang tidak setara menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, perbedaan ini tentunya menghasilkan hasil hitung yang berbeda. Oleh sebab itu, penguji harus teliti apakah standar deviasi sampel yang digunakan setara atau tidak setara. Nah, selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait langkah pengujian hipotesis, di mana di sini kita menggunakan data dari sampel karena tidak memungkinkan untuk menguji data populasi secara keseluruhan. Nah, sampel ini tentunya ketika kita menggunakan data dari sampel, kita menggunakan distribusi T, karena tidak diketahui standar deviasi populasinya. Selain itu, jenis sampel yang ada di sini kita asumsikan ada dua jenis sampel dari data yang saya miliki, yang mana antara dua jenis sampel ini mereka hubungannya saling bebas atau dependent. Nah, selain itu kita menggunakan standar deviasi sampel yang sifatnya setara satu sama lain. Oleh sebab itu, nilai pengujian statistik menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dibagi dengan akar SP kuadrat dikali dengan 1 dibagi min 1 ditambah 1 dibagi min 2. Yang mana di sini kita menggunakan distribusi T dan SP kuadrat diartikan sebagai perkiraan terkumpul dari variansi populasi. Ya, selanjutnya kita masuk ke langkah pengujian hipotesis. Nah, sesuai namanya, langkah pengujian hipotesis ini umumnya sama menggunakan uji 5 langkah. Yang pertama yaitu sebutkan H0 dan H1. H0 atau diartikan sebagai hipotesis 0 dan H1 dikatakan sebagai hipotesis alternatif. Nah, di sini penyebutan H0 dan H1 akan mempengaruhi terkait dengan pengujian, apakah itu pengujian satu ujung atau pengujian dua ujung. Di sini bisa kita lihat perbedaan yang ada pada tabel. Uji satu ujung atau one tailed dilakukan ketika hipotesis 0 dan hipotesis alternatif menunjukkan tanda yang lebih dari atau kurang dari. Sedangkan pengujian dua ujung dilakukan ketika hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ini bentuknya sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, pengujian satu ujung ini akan menguji apakah ada perbedaan di mana lebih besar atau kurang dari sampel tersebut. Tapi kalau uji dua ujung akan menguji hanya adakah perbedaan antara jenis sampel tersebut. Nah, perbedaannya lagi ketika kita menguji menggunakan pengujian satu ujung, di sini ada pengujian dengan tanda kurang dari dan lebih dari. Kita lihat ketika hipotesis 0 bentuknya kurang dari, maka daerah penolakan akan ada di sebelah kanan.
yang ditunjukkan dengan daerah penolakan warna merah di sebelah kanan. Sedangkan pengujian satu ujung ketika hipotesis nolnya itu lebih dari, maka daerah penolakan ada di daerah sebelah kiri, ditunjukkan dengan adanya gambar di sini. Nah, kemudian untuk pengujian dua ujung, karena mereka hanya menguji sama dengan dan tidak sama dengan, maka daerah penolakannya ada di dua sisi, baik di kanan maupun di kiri. Nah, perbedaan inilah akan menunjukkan perbedaan batas kritis dan keputusan apakah kita akan menerima atau menolak hipotesis nol tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua dalam pengujian hipotesis, yaitu pilih tingkat signifikansi atau alfa. Nah, tingkat signifikansi sendiri diartikan sebagai seberapa besar probabilitas penguji bisa melakukan kesalahan tipe 1, yang mana penguji menolak hipotesis 0, padahal sebenarnya hipotesis 0 tersebut benar. Nah, tingkat signifikansi ini jumlahnya beragam, di antara 0 sampai dengan 1, atau bisa juga digunakan persentase dalam pendeklarasiannya. Nah, biasanya beberapa penguji yang menguji ilmu sosial menggunakan tingkat signifikansi 5% sampai dengan 10%, atau dilambangkan dengan 0,05 sampai dengan 0,1. Sedangkan ketika penguji menggunakan pengujian ilmu kesehatan, tingkat signifikansinya lebih kecil karena mereka menggunakan sampel makhluk hidup. Oleh sebab itu, tingkat signifikansi tidak boleh begitu besar karena akan menyia-nyiakan sampel yang mereka miliki. Kemudian ketiga, tentukan statistik pengujian. Statistik pengujian ini ditentukan dengan cara kita lihat apakah pengujian ini menggunakan satu jenis sampel atau lebih, misalnya 3, 4, dan seterusnya. Nah, ketika kita menggunakan data yang jumlahnya lebih dari satu jenis sampel, yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kita harus lihat apakah ada hubungan antara keduanya atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada standar deviasi populasi atau tidak. Karena ketika tidak ada, kita menggunakan standar deviasi sampel yang mana mereka menggunakan distribusi T. Sedangkan ketika diketahui standar deviasi populasi, kita menggunakan distribusi Z. Nah, kemudian yang keempat, kita rumuskan aturan keputusan. Nah, perumusan aturan keputusan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu kita lihat jenis distribusi apa yang digunakan. Jenis distribusi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, di sini saya akan mengambil yaitu ada distribusi T dan distribusi Z. Distribusi T digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui dan kita menggunakan standar deviasi sampel. Sedangkan distribusi Z akan digunakan ketika standar deviasi populasinya diketahui. Nah, perbedaan antara kedua ini akan menentukan berapa nilai dari distribusi tabel tersebut yang akan dijadikan sebagai parameter untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu apakah pengujiannya itu one-tailed atau two-tailed. Karena pengujian satu ujung dan dua ujung ini memiliki perbedaan daerah penolakan. Untuk satu ujung itu mereka daerah penolakannya hanya ada di satu sisi, sedangkan untuk yang dua ujung itu mereka daerah penolakannya ada di kedua sisinya. Nah, ini harus diperhatikan karena daerah penolakan sangat penting ketika kita merumuskan aturan keputusan. Kemudian yang ketiga, kita lihat tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Ketika kita menggunakan distribusi Z, kita cukup mengetahui tingkat signifikansi untuk melihat berapa nilai Z dari tabel. Sedangkan ketika distribusinya menggunakan distribusi T, ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita gunakan juga derajat kebebasan karena dari tabel ini menggunakan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan dalam perhitungannya. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu ambil sampel dan berikan keputusan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, di sini kita lihat kriteria uji. Kriteria uji ini menggunakan hipotesis alternatif. Jadi yang kita lihat hipotesis alternatifnya. Ketika kriteria uji hipotesis alternatifnya yaitu mu1 kurang daripada mu2, maka kita akan terima ketika T hitung itu kurang dari min T tabel. Dan akan kita tolak ketika T hitung ini, maksud saya T hitung lebih besar daripada min T tabel, dan akan kita tolak ketika T hitung kurang daripada min T tabel. Nah, kemudian ketika hipotesis alternatifnya menunjukkan kriteria uji mu1 lebih besar daripada mu2, maka kita akan terima hipotesis 0 ketika T hitung kurang daripada T tabel, dan kita akan tolak ketika T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan ketika kriteria uji menggunakan pengujian dua ujung, hipotesis alternatifnya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2,
maka kita akan terima ketika T hitung lebih besar daripada min T tabel atau T hitung kurang daripada T tabel. Dan kita akan tolak ketika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, biasanya pengambilan keputusan ini juga melihat dari tingkat p-value yang ada. Ketika p-value lebih besar daripada tingkat signifikansi, maka kita bisa menerima hipotesis 0. Tapi ketika p-value kurang dari tingkat signifikansi, kita menolak H0. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu penerapan uji hipotesis 2 sampel dengan program SPSS berdasarkan data yang tersedia. Nah, inilah data pengujian yang tersedia. Saya memiliki data sampel, yaitu waktu tempuh perjalanan 5 hari berturut-turut dari stasiun Bekasi hingga ke Sumarekon Mall Bekasi dari 2 orang siswa Seman 1 Bekasi. Nah, ini ada 2 jenis sampel, ada jenis sampel wanita dan pria. Di mana standar deviasi populasi tidak diketahui, secara otomatis kita menggunakan standar deviasi sampel dan menggunakan distribusi T. Waktu tempuh dilambangkan dengan menit secara berturut-turut untuk wanita, yaitu 13 menit, 10,5 menit, 16 menit, 10 menit, dan 10 menit. Kemudian untuk pria dalam menit yaitu 11 menit, 8 menit, 12 menit, 9 menit, dan 8,5 menit. Nah, di sini kita akan menguji apakah ada perbedaan antara waktu tempuh pengendara sepeda motor antara pria dan wanita dengan asumsi standar deviasi keduanya setara. Maka, ketika kita akan menguji ada tidaknya perbedaan, secara otomatis kita menggunakan pengujian dua ujung dengan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu sama dengan dan tidak sama dengan. Berikut langkah pengujiannya sesuai yang telah saya jabarkan di materi sebelumnya. Kita harus yang pertama menyebutkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya disebutkan yaitu mu1 sama dengan mu2, dan hipotesis alternatifnya itu mu1 tidak sama dengan mu2, yang mana mu1 melambangkan waktu dalam menit untuk siswa wanita dan mu2 merupakan waktu dalam menit untuk siswa pria. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan karena kita ingin menguji apa ada tidaknya perbedaan antara jenis sampel tersebut. Ketika kita ingin menguji ada tidaknya atau sampel untuk siswa wanita apakah lebih besar daripada ya untuk yang laki-laki, maka kita tidak menggunakan pengujian dua ujung. Kita gunakan pengujian satu ujung dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Kemudian yang kedua, kita pilih tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi saya ajukan sebagai penguji yaitu apa sama dengan 0,5 yaitu 5%. Ya, untuk probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1. Nah, 0,5% ini akan mempengaruhi terkait dengan perhitungan T-tabel nantinya. Yang ketiga, yaitu tentukan statistik pengujian. Nah, kita harus lihat statistik pengujian. Kita menggunakan distribusi T. Karena apa? Karena tadi standar deviasi populasi tidak diketahui. Kemudian di sini ada dua jenis sampel, yang mana jenis sampelnya saling independen dan tidak berkaitan. Selain itu, kita menggunakan asumsi standar deviasi sampel yang setara. Maka kita gunakan statistik pengujian, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan akar SP kuadrat dikali 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Di sini X bar itu menunjukkan rata-rata sampel, sedangkan SP kuadrat itu merupakan perkiraan terkumpul dari variasi populasi. Kemudian selanjutnya kita rumuskan aturan keputusan berdasarkan penyampaian materi sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu ketika pengujian dua ujung kita akan terima H0 apabila T hitung lebih besar daripada min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel. Kemudian kita akan tolak ketika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Selain itu, kita bisa terima H0 ketika p-value lebih besar daripada tingkat signifikansi yang kita ajukan dalam pengujian ini yaitu 0,5, dan kita dapat menolak H0 ketika p-value kurang dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Nah, untuk perhitungan T-tabel, di sini sudah diketahui 2,306, tapi nanti di bagian selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana cara perhitungan T-tabelnya. Selanjutnya, ambil sampel dan buat keputusan. Karena di sini saya mengajukan untuk menghitung dengan menggunakan program SPSS, maka yang pertama kita harus masuk dulu ke program SPSS, kita masukkan data, kemudian kita gunakan pengujian menggunakan compare means dan independent sample t-test. Nah, agar lebih memahami terkait dengan bagaimana cara menguji program SPSS, maka di sini kita akan langsung beralih ke program SPSS yang saya miliki. Baiklah, di sini kita sudah beralih ke program SPSS yang saya miliki. Nah, program SPSS itu tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu
Di sini ada beberapa komponen dari SPSS, itu ada data view dan variable view. Nah, data view ini untuk memasukkan data yang kita miliki yang sebelumnya tadi ada dalam bentuk menit. Nah, sedangkan variable view ini yang akan kita atur pertama kali untuk menentukan terkait dengan value dari data yang ada. Nah, di sini kita menggunakan data yaitu waktu tempuh dalam bentuk numerik. Nah, di sini labelnya waktu tempuh dalam menit dengan value-nya di sini tidak diisi karena kita langsung memasukkan penginputan pengukuran dengan scale. Ya, kemudian di sini ada gender, kemudian dengan tipe numerik, kemudian di sini dengan labelnya jenis kelamin. Nah, tapi di sini kita masukkan value. Nah, kita lihat value-nya 1, ini menunjukkan 1 yaitu wanita, dengan value kedua yaitu pria. Di sini nanti akan menunjukkan dia wanita atau pria dari datanya. Nah, selanjutnya di sini kita ubah measure-nya menjadi nominal. Ya kan? Karena tadi kita sudah menggunakan value ini. Kemudian kita lihat data view-nya. Data view-nya sudah dimasukkan keseluruhan. Nah, di sini tadi ketika kita memasukkan waktu tempuh 13, kemudian di sini ada gendernya, kemudian nanti mereka secara otomatis akan terinput wanita atau prianya dengan kita memasukkan lambang 1 atau lambang 2. Yang mana lambang 1 itu kan wanita, kemudian lambang 2 itu pria. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Untuk menggunakan pengujian, kita gunakan analis. Nah, di sini analis ini ada beberapa. Ada compare means. Ya, kita gunakan compare means. Kemudian, karena tadi kita akan menguji 2 sampel independen dengan distribusi T, maka kita gunakan independent sample t-test. Kita klik, kemudian akan memunculkan data dari hasil input SPSS. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita masukkan tes variabelnya yaitu waktu tempuh dengan grouping variabelnya yaitu jenis kelamin. Nah, kemudian kita definisikan grupnya. Nah, di sini grup 1 yaitu 1, grup 2 yaitu 2. Kita continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Di sini ada t-test dengan data grup statistik dan independent sample test. Nah, inilah yang akan kita analisis untuk menentukan apakah kita akan menerima atau menolak hipotesis 0. Nah, untuk penganalisannya kita kembali ke PowerPoint yang akan saya jelaskan dari data yang sudah kita miliki. Baiklah, kita kembali lagi ke pembahasan terkait dengan pengujian output SPSS. Di sini sudah diketahui dari output yang sebelumnya kita dapatkan dari program SPSS yang sudah kita jalankan. Di sini ada beberapa hal yang diperhatikan, ada grup statistik dan independent sample test. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada jenis kelamin wanita, pria, jumlah N, jumlah sampelnya masing-masing 5, dengan rata-ratanya sudah tertera, kemudian dengan standar deviasinya sudah tertera. Nah, standar deviasi ini menunjukkan penyimpangan dari data terhadap rata-ratanya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan ketika kita menguji hipotesis dengan program SPSS yaitu bagian independent sample test-nya. Yang pertama kali kita lihat dari Levens test for equality of variances. Nah, kita lihat tingkat signifikansinya berapa. Tingkat signifikansinya ada di angka 0,311 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi yang kita ajukan. Maka di sini kita akan menganggap bahwasannya hipotesis 0 benar dan menganggap di mana antara sampel ini memiliki standar deviasi sampel yang setara atau equal variances assumed. Sini sudah ada equal variances assumed. Nah, kemudian kita lihat dari equal variances assumed ini kita gunakan tabel baris yang ini terkait dengan equal variances assumed. Ketika mereka ternyata misalnya tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 untuk Levens test-nya, maka kita gunakan yang equal variances not assumed. Dan ketika kita menguji, kita menggunakan baris yang bawah. Nah, maka dari itu kita harus melihat dengan seksama apakah equal variance assumed atau non assumed. Nah, di sini kita lihat
ada derajat kebebasan yaitu 8. Nah, derajat kebebasan ini 8. Derajat kebebasan 8 ini akan digunakan untuk menghitung dari T-tabel. Nah, penghitungan T-tabel yang sebelumnya sudah diketahui 2,306 itu kita hitung di sini. Nah, di sini cara menghitung kita lihat. Kita menggunakan uji untuk dua pihak atau two-tailed test di sini. Nah, di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Maka kita tentunya akan melihat dari baris yang ini. Kemudian kita lihat DK, atau derajat kebebasan atau degrees of freedom. Nah, derajat kebebasan ini tadi dirumuskan yaitu N1 ditambah N2 dikurangi dengan berapa jumlah jenis sampel. N1 ada 5, N2 ada 5, dan jenis sampelnya 2. Maka 5 ditambah 5, 10, dikurangi 2 yaitu 8. Kita lihat 8. Nah, 8 ini juga tadi diperlihatkan di output SPSS terkait dengan derajat kebebasan atau DF di sana ditulisnya. Kemudian kita lihat pertemuan antara kedua ini ada di angka 2,306. Maka tabel distribusi T atau T-tabelnya ada di angka 2,306. Kemudian kita kembali lagi untuk melihat, nah di sini tadi ada derajat kebebasan atau DF dilambangkannya. Kemudian kita lihat tingkat signifikansi ada di angka 1,575. Nah, ini lebih kecil daripada T-tabel yang sebelumnya sudah kita hitung yaitu 2,306. Kemudian kita lihat signifikansi two-tailed atau di sini dikatakan sebagai p-value. P-value-nya 0,154. Nah, p-value 0,154 ini mereka lebih besar daripada tingkat signifikansi yang kita ajukan. Nah, maka selanjutnya kita akan mengambil keputusan. Nah, tadi sudah dilihat F hitungnya 1,170, tingkat signifikansi 0,311 lebih besar, kemudian kita menggunakan equal variance assume, dengan T hitungnya ternyata kurang dari T-tabel dengan signifikansi lebih besar daripada 0,050 yang kita ajukan. Maka, di sini keputusannya, kita harus lihat terkait dengan adanya aturan keputusan yang sebelumnya sudah kita buat. Karena kita menggunakan pengujian dua ujung, maka kita menggunakan penerimaan H0 ketika T hitung lebih besar daripada min T-tabel atau T hitung kurang daripada T-tabel. Dan akan kita tolak ketika T hitung kurang dari min T-tabel atau T hitung lebih besar daripada T-tabel. Nah, selanjutnya maka dari tadi kita lihat bahwasannya T hitungnya itu kurang daripada T-tabel yang mereka hanya ada di angka 1, sekian. Nah, kemudian untuk p-value-nya mereka lebih besar daripada tingkat signifikansi. Maka kesimpulan akhir menyatakan bahwa waktu tempuh dari stasiun Bekasi ke Summarecon Mall Bekasi antara pria dan wanita benar-benar sama dan tidak ada perbedaan. Di sini dengan bukti yaitu T hitung kurang daripada T-tabel, yaitu T hitungnya sebesar 1,575 dengan T-tabelnya yaitu 2,306. Dan p-value-nya di angka 0,154 dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Sehingga jelas kita menerima H0 dan menolak hipotesa alternatif dan menunjukkan bahwasannya tidak ada perbedaan antara waktu tempuh baik pria maupun wanita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi terkait dengan makalah kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Selebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.